adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan ya, kita sudah sampai di akhir penghujung tahun 2020. Puji Tuhan juga oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama walaupun melalui online ya adik-adik. Tapi nggak apa-apa, pada masa pandemi ini kita tetap harus bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk selalu melayani Dia. Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih adik-adik, ada yang tahu nggak nama kakak siapa? Belum ada yang jawab nih. Coba sekali lagi kakak tanya, nama kakak siapa? Siapa yang tahu? Iya betul, nama kakak itu Kak Keisha. Jadi di sini Kak Keisha mau kasih tahu adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa info penting yang perlu adik-adik perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, ini adalah tata cara ibadah. Yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Nih adik-adik, harus sudah mandi dan berpakaian rapi semuanya. Jangan masih pakai baju yang tidur atau masih pakai baju main yang sembarangan. Tapi ingat ya, kita mau beribadah dan harus berpakaian dengan rapi, sopan. Yang kedua, ikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan tenang dan sungguh-sungguh. Jadi gak ada yang sambil makan, sambil main-main, sambil bercanda-bercanda, lari-larian, apalagi main game. Aduh, jangan ya adik-adik. Ikuti ibadahnya dari awal sampai selesai dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, akan ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik jawab sepanjang ibadah ini berlangsung. Jadi adik-adik harus perhatikan baik-baik dari awal sampai selesai. Nah, yang keempat, Kak Keisha mau kasih tahu cara menjawab pertanyaannya. Adik-adik nanti tulis di kolom komentar dengan format nama, koma, kelas, dan jawabannya. Seperti itu ya adik-adik. Yang kelima, nama-nama yang berhasil menjawab dengan benar akan diinfokan oleh kakak-kakaknya melalui Instagramnya Ibadah Raya Anak di @ibadahanakgbihos. Jadi adik-adik juga boleh follow Instagramnya supaya adik-adik dapat informasi terupdate dari Ibadah Raya Anak. Nah, jadi itu tata cara ibadah yang adik-adik harus perhatikan dan dilakukan ya. Kita mau sama-sama belajar untuk menghormati Tuhan dalam beribadah. Oke adik-adik, semua setuju ya? Oke, kita lanjut nih. Masih ada informasi yang juga penting. Kakak sudah menyiapkan beberapa puzzle yang belum tersusun dengan rapi. Ayo adik-adik, coba perhatikan baik-baik. Jangan sampai salah ya, dan harus disusun dengan benar. Puzzle ini akan kakak berikan pada tampilan layar. Dan adik-adik memiliki waktu hanya 30 detik untuk menyelesaikan puzzle itu. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar dengan format seperti yang kakak sudah infokan tadi sebelumnya. Yaitu nama, koma kelas, dan jawabannya. Kak Keisha kasih contoh ya. Nama, misalnya nih ya, Kak Keisha pakai nama kakak. Nama Rebecca Keisha, kelas 1 SD, jawabannya A atau B. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nanti adik-adik boleh jawab sendiri dan coba sendiri. Sepanjang ibadah ini, kakak akan menemani adik-adik dan juga banyak kakak-kakak serta adik-adik yang lain yang turut melayani. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau minta Tuhan untuk memimpin ibadah kita dan kiranya melalui pelayanan kita hari ini nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Shalom adik-adik, sebelum kita mulai acara Natal Anak pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada saat ini, karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai dengan saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memelihara kami. Terima kasih buat saat ini Tuhan, Engkau beri kesempatan bagi kami semua untuk memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau lahir di dunia ini Tuhan untuk menyelamatkan kami,
memberikan sukacita yang besar bagi dunia, supaya kami melihat terang yang ajaib itu Tuhan, sudah memenuhi kehidupan kami secara pribadi, juga pribadi adik-adik, pribadi kakak-kakak, pribadi setiap kami Tuhan, yang ada di dunia ini Tuhan, boleh mendapat terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan acara saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Walaupun kami melakukannya secara virtual, tapi kami percaya sukacita yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kami, dalam hati adik-adik, dalam hati setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai usainya acara ini. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang siap katakan amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas bangsa kami. Kami percaya lawatan-Mu ada atas bangsa kami ya Tuhan. Berikan hikmat untuk Bapak Presiden kami Pak Jokowi ya Tuhan, serta wakil dan jajaran pemerintahannya. Berkati untuk COVID-19 ya Tuhan, agar bisa segera berlalu ya Tuhan. Dan krisis ekonomi ya Tuhan, agar tidak berkepanjangan. Kami juga berdoa untuk persatuan dan kesatuan bangsa kami ya Tuhan. Segala perpecahan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati gereja kami GBI House of Shalom, karena gereja kami ini masih ada, itu semua berkat dan anugerah Tuhan Yesus. Dan berkat juga agar melalui gereja kami banyak jiwa dimenangkan untuk-Mu dan penuaian jiwa besar-besaran terjadi di gereja kami. Dan kita juga bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan berkat juga buat Pak Pendeta Niko dan Pak Pendeta Benny dan pendeta-pendeta lainnya dan hamba-hamba Tuhan Yesus yang ada di GBI House. Berkati pelayanannya, kesehatan, pekerjaan, dan keluarganya. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, pulihkan bangsa Indonesia dari virus corona dan juga dari krisis ekonomi ya Tuhan Yesus. Berkati Bapak Presiden kami ya Tuhan Yesus, berikan hikmat daripada-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk orang tua kami. Semua berkati kesehatannya, berkati juga ekonominya. Lindungi selalu orang tua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk gereja kami. Lindungi gereja kami dari virus corona, berkati gereja kami. Semoga gereja kami bisa membawa jiwa lebih banyak lagi. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk ibadah raya anak. Lindungi juga ibadah raya anak. Berkati juga ibadah raya anak. Semoga teman-teman kami bisa bergabung bersama kami di ibadah raya anak menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mama papa. Berkati Tuhan, mungkin ada yang masih kerja. Kau berkati mama papa supaya sehat selalu. Kau lindungi dari virus-virus apapun ya Tuhan. Supaya mama papa saat kita lagi sesak mau kebutuhan mama papa, berkati mama papa supaya mama papa bisa kuat selalu dan sehat selalu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan supaya saat kita pengen berkati juga teman-teman kami mungkin nggak ada yang punya mama papa, berkati ya Tuhan supaya mereka tetap bisa memuji Engkau ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkati mama papa yang belum kenal Engkau, berkati mereka supaya bisa mengenal Engkau, bisa memuji Engkau ya Tuhan. Ajak mereka ibadah ya Tuhan, Kau lindungi ya Tuhan. Haleluya, amin. Sudah siap memberikan persembahan ke Tuhan? Sudah dong, ini lihat aku sudah membawa hasil tangkapanku. Sama, aku juga sudah siap memberikan persembahan kepada Tuhan.
Si kakak mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Si adik juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan persembahan si adik dan korban persembahannya itu, tetapi si kakak dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Tapi sang kakak sangat marah karena miliknya tidak diterima oleh Allah. Allah mengetahui hatinya lalu bertanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sang kakak sangat marah kepada adiknya dan ia melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tetapi setelah itu sang kakak ketakutan. Dia memilih untuk kabur. Tapi Tuhan mengetahui apa yang dilakukan oleh sang kakak. Tuhan menghukum sang kakak karena telah berbuat dosa kepada Tuhan dan terhadap adiknya. Ada kisah dua saudara, Kain dan Habel namanya. Kain petani, Habel gembala, dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, "Kain, Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete, 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 jangan sedih, sedih, sedih. Ayolah bersukacita."
Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan, Allah memerintahkan kepada nabi pilihannya untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab bahwa tidak akan ada hujan turun selama 3,5 tahun. Allah mau menyatakan kuasanya kepada Raja Ahab dan bangsa Israel. Lalu Allah menyuruh nabi tersebut untuk bersembunyi di tempat lain. Allah memberi pesan kepada nabi tersebut untuk pergi ke sebuah sungai dan Allah memelihara kehidupannya di sana. Allah memelihara nabi ini dengan mengirimkan daging dan roti melalui burung gagak. Tuhan di Israel.
seorang anak kecil dipilih dan diurapi Allah untuk melawan raksasa, dan raksasa itu sangatlah kuat. Tapi anak ini tidak takut. Dia tahu bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang hidup, yang menolong dan menyertainya. Kau pikir aku siapa? Hingga kau datangi aku dengan tongkat. Hari ini kau pasti kalah. Hai kau orang Filistin, kamu datangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangimu di dalam nama Allah orang Israel yang hidup. Anak ini dipilih Allah untuk menggantikan Raja Saul. Dia selalu memuji Tuhan menggunakan alat musiknya, yaitu kecapi. Tapi saat ini Allah menghadapkan anak ini dengan raksasa yang kuat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita lihat. Saat melihat raksasa itu telah dikalahkan oleh Daud, maka semua bangsa Israel menyerang bangsa Filistin, dan Allah memberikan mereka kemenangan. Tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, rohnya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, rohnya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, rohnya berkuasa atas hidupku. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, rohnya berkuasa atas hidupku. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, rohnya berkuasa atas hidupku. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya, kecil-kecil tapi hebat. Haleluya, kecil-kecil memang dahsyat. Haleluya, kecil-kecil
seorang malaikat datang kepada seorang perempuan. Dia dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dialah Mesias yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Malaikat Tuhan juga mendatangi seorang laki-laki yang menjadi tunangan dari perempuan itu, dan ia diperingatkan oleh malaikat Tuhan untuk menjadikan perempuan itu sebagai istrinya, karena bayi yang dikandungnya adalah kudus dari Allah, dialah Yesus. Suamiku, sepertinya waktunya sudah segera tiba. Aku akan segera melahirkan. Kita harus cepat cari tempat penginapan ya. Yusuf mencari tempat untuk penginapan, tapi yang didapatkan hanyalah kandang hewan. Lalu bersalinlah Maria dan lahirlah Tuhan Yesus di tempat itu. Mereka bersuka cita karena anaknya telah lahir. Nampaklah bintang di atas tempat di mana Yesus dilahirkan. Orang yang mengerti tanda tersebut datang untuk memuji Sang Raja yang lahir. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Hari ini udah dapat hasil yang banyak. Besok dapat hasil banyak lagi. Suatu hari di kota Yeriko, ada seorang pemungut cukai yang sibuk menagih pajak dari orang-orang sebangsanya. Lalu ketika dia sedang menagih pajak, dia mendengar ada banyak orang berkerumun oleh karena kedatangan Tuhan Yesus. Namun, karena tubuhnya yang pendek, pemungut cukai tersebut mencari pohon lalu memanjatnya untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ternyata Tuhan Yesus datang dan menghampirinya serta berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku mau menumpang ke rumahmu. Baik Yesus. Ih, dia sepertinya tidak tahu siapa orang. Iya ya, orang ini kan orang berdosa. Iya makanya. Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya apa yang telah kurampas daripada mereka, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang terhilang.
Suatu hari ketika Tuhan Yesus makan bersama murid-muridnya, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Teman-teman, ibadah sudah selesai, saatnya memberikan persembahan.
Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Kakak mengundang adik-adik, kita berdiri, kita berdoa. Lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami hari ini boleh Tuhan memperingati kelahiran-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi kakak yang akan membawakan cerita firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap cerita yang kami dengar itu boleh masuk ke dalam hati kami. Itu boleh bertumbuh Tuhan. Membawa buah-buah bagi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi saksi-Mu di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik duduk, kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, shalom. Udah siap dengar cerita kakak? Yang udah siap katakan yes. Kurang keras, yes. Sekali lagi, yes. Tepuk tangannya dulu yang meriah. Aduh, lebih meriah lagi dong. Kakak mau kenalin kamu sama teman kakak. Tapi gini, kalau kakak tandainnya tuh biasanya kakak pakai begini deh. Klik. Bisa nggak jarinya begitu? Coba jarinya begini nih, 1, 2, 3. Klik. Bunyi nggak? Nggak bunyi. Ulangin lagi. Klik. Bunyi nggak? 1 kali lagi ya. Klik. Cobain 2 kali. Klik, klik. Udah cukup. Oke. Nah, sekarang kakak mulai siapin tangan kakak di sini ya. Teng, ting, teng. 1, 2, 3. Klik. Nah, itu dia ada teman kamu tuh. Siapa ya namanya ya? Jojo aja. Namanya Jojo. Ada yang di sini namanya Jojo? Nggak ada. Iya, soalnya kakak nggak dengar. Nah, Jojo ini adalah anak Tuhan sungguh-sungguh. Tapi Jojonya hidup di mana? 1, 2, 3. Klik. Jojo hidup di dunia ini. Di masa Pentakosta ketiga. Anak Tuhan sungguh-sungguh. Hidup di dunia yang seperti ini. Jojo hidup dengan segala penawaran yang ada dari dunia ini dek. Ada barang-barang mewah, ada mainan, ada hadiah, ada apapun dek. Semua yang keren-keren yang ditawarkan dunia ini ada. Dan Jojo hidup di situ. Akibatnya bisa begini loh dek. Kita anak Tuhan, hidup di dunia, di masa Pentakosta ketiga ini bisa jadi kayak Jojo. Jojo ngapain kak? Dia mendadak jadi serupa dengan dunia ini. Coba kamu bayangin. Jojo hidupnya nih kalau nggak main gadget, emang nggak boleh kak? Ya kan sekarang PJJ harus pakai gadget. Tapi kamu harus smart, lebih smart dari gadget kamu, ya kan? Kalau gadgetnya smart, orangnya harus lebih smart. Bisa bedain kapan pakai gadget untuk belajar, kapan pakai gadget untuk main, dan kapan pakai gadget untuk mencari Tuhan. Setuju? Yang setuju katakan gini. Nah, seperti itu ya. Lalu apa yang dilakukan Jojo? Jojo nih kebanyakan main game. Kebanyakan main media sosial. Akhirnya Jojo jadi serupa
dengan dunia ini. Padahal ini era Pentakosta loh Dek, Pentakosta ketiga. Dia anak Tuhan, masa hidup di dunia di era Pentakosta jadi serupa dengan dunia. Tok 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 tok, aneh kan? Untungnya ada siapa Dek? Klik, ada iblis. Maksud kakak, waktu iblis berusaha untuk membuat Jojo jadi serupa dunia, untung kita punya siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan lagi ya Maria buat Tuhan Yesus. Waktu Jojo terikat dengan dunia ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Klik. Tuhan Yesus mati buat Jojo. Klik. Tuhan Yesus tebus Jojo. Dan Tuhan Yesus ngapain? Angkat Jojo menjadi siapa? Menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Kristus itu Dek punya kerajaan sorga. Jojo dibuat dengan cintanya Tuhan menjadi siapa? Menjadi yang empunya kerajaan sorga. Dia dibuat dari budak dosa, dijadiin klik pemilik kerajaan sorga. Wah, ini era Pentakosta Dek. Ini waktunya kamu menciptakan sejarah hidup kamu. Sejarah hidup dari budak dunia, dari budak dosa menjadi pemilik kerajaan sorga. Alkitab bilang semua anak-anak itu adalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi kamu diangkat statusnya. Dari budak dosa, diikat sama dosa, nggak bisa lepas dari dosa, diangkat statusnya jadi anak raja. Wah, keren. Siapa yang mau? Ayo siapa yang mau? Nah, kakak lanjut ya. Gak cuman di situ berhenti hidup kamu Dek. Di era Pentakosta ketiga ini, kamu harus ciptakan sejarah hidup kamu. Yang kedua nih Dek, dari budak dosa udah jadi pemilik kerajaan sorga, kamu tahu kamu dijadiin apa Dek? Dijanjikan punya hidup yang kekal. Dari maut, bayangin, dari terikat Dek. Budak terikat, bayangin Dek. Iblis itu cuman bisa datang, mencuri, membunuh, membinasakan ya. Tapi Tuhan dengan salibnya, dengan penebusannya, dia membebaskan kita. Dibuat dari kematian, diangkat menuju hidup yang kekal. Wah, di era Pentakosta ketiga ini Dek, kamu gak cuma dijadiin anak raja, kamu bahkan punya kesempatan hidup kekal untuk masuk dalam kerajaan sorga. Di sana tempat tinggal kamu Dek. Terakhir nih, di era Pentakosta ketiga ini, nggak cuma jadi anak raja, punya kerajaan sorga, berhak menikmati hidup kekal di sorga. Ada lagi Dek, selama masih di dunia ini Dek. Selama masih di mana? Di dunia ini. Ingat ya tadi kakak bilang ya, anak Tuhan boleh tinggal di dunia, tapi tidak boleh serupa dengan dunia. Nah, apa yang akan kita buat Dek? Kita bisa menciptakan sejarah hidup kita di era Pentakosta ketiga ini. Lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Ting 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 ting. Waktu Roh Kudus turun ke atas kamu Dek, catat, kamu punya kuasa Dek, yang lebih hebat dari dunia ini Dek. Yang mengalahkan dunia ini Dek. Tidak ada satu hal pun di Alkitab ya, segala kuasa yang terjadi di Alkitab yang kau baca, tidak ada yang luput daripada kuasa Roh Kudus. Jadi kakak mau kasih tahu sama kamu, kamu gak cuman punya kerajaan sorga, kamu gak cuman dijanjiin jadi anak raja, kamu gak cuman dijanjiin bisa hidup kekal,
Tetapi selama kamu di dunia, kamu punya kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini sedang bekerja di dalam kamu. Coba tunjuknya. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalamku. Ulangin lagi ya, sungguh-sungguh dong. Maka jangan makan, jangan minum. Yang serius. Ya, lihat di layar ya, ikutin kakak ya. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalamku. Ulangin lagi. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalamku. Iya, tepuk tangan semuanya. Tunggu dulu, ada papi maminya nggak? Papi mami ikutan. 1, 2, 3. Kuasa Roh Kudus. Papi mami gini aja nggak bisa. Kuasa Roh Kudus. Nah, gini papi mami. Anak-anak juga. Ya, bekerja di dalamku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka roh yang sama yang membangkitkan Tuhan Yesus kita, yang membuat Tuhan Yesus kita menang dari maut, yang membuat Tuhan Yesus kita menang atas dunia ini, kuasa yang sama itu ada di dalam kamu dan saya. Sehingga dengan demikian, dengan kuasa yang sama, kamu bisa bersaksi. Dengan kuasa yang sama, kamu bisa memuridkan. Dengan kuasa yang sama, kamu bisa menjadi anak-anak yang membawa terang. Baik di keluarga, di sekolah, di tempat les, dimanapun kamu berada. Bahkan sekalipun lagi sekolah dan ibadah di rumah. Setuju? Setuju? Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang mau? Siapa yang mau? Yang mau nih, coba sekarang ya, berdiri. Kan ntar aku gak kelihatan, gak apa-apa. Yang penting suaranya kedengeran. Kan kau pakai gadget canggih maksud kakak. Masa gak bisa? Berdiri. Serius. Dengerin musiknya deh. Terus tutup matanya. Tutup matanya deh. Ini gak cuma Natalan, Dek. Ini bicara tentang bagaimana kamu membuat sejarah hidup kamu berbeda. Di era Pentakosta ketiga, sekalipun di dunia, ada satu kuasa yang dipercayakan dalam hidup kamu. Bayangin, Dek. Tuhan melalui rohnya memilih menjadikan kita bait Allahnya. Bukankah itu satu kehormatan? Ada tempat yang lebih baik di dunia ini. Menurut kita begitu. Tapi menurut Tuhan, satu-satunya tempat terbaik untuk rohnya tinggal adalah hidup kamu dan saya. So, jangan main-main. Serius. Ambil keputusan di detik-detik ini, Dek. Angkat tanganmu. Mulai menyembah. Haleluya. Angkat hatimu. Sungguh-sungguh, Dek. Jangan buang-buang kesempatan ini. Kamu bisa menciptakan sejarah hidupmu, Dek. Saat ini. Angkat tanganmu. Menyembah. Kakak mau berdoa, Dek. Keputusan ini harus kamu yang ambil. Kalau yang mau sungguh-sungguh, taruh kedua tangan kamu, pegang hati kamu, pegang begini, pegang gini. Nah,
Gak usah malu, gak ada ngeliatin kiri kanan kamu, gak ada. Cuma kamu sama Tuhan, di rumah lagi. Kenapa malu? Pegang tanganmu, taruh. Pegang hatimu seperti ini, taruh tanganmu di sini. Lalu masing-masing mulai berdoa minta. Ya kakak gak mau dikte, kamu kan bukan robot. Kamu adalah kepala. Berarti kamu bisa menciptakan doa kamu sendiri. Mulai berdoa deh, minta. Tuhan kasih aku Roh Kudus dong. Tuhan penuhi aku dong. Tuhan aku mau deh jadi seperti Yesus. Nah itu berdoa deh, namanya berdoa tuh begitu. Ya mulai deh ngomong. Minta deh, minta. Tinggallah ya Bapa. Berikan rohmu Bapa. Berikan rohmu Bapa. Bukankah Engkau menjadikan tubuh kami adalah bait kediaman-Mu? Sekalipun anak-anak kecil Tuhan, Roh Kudus tidak pilih-pilih. Roh Kudus bekerja atas seluruh generasi. Terima dek, terima. Terima. Roh Kudus bekerja menjamah kamu hari ini dek. Masuk sampai ke rumah kamu dek. Menjamah kamu, membuat kamu berdiri tegak serius di titik di mana kamu berada saat ini juga dalam nama Yesus. Roh Kudus mengunci kamu dengan hadiratnya, menginsafkan kamu akan dosa, membuat kamu menciptakan sejarah hidupmu berbalik. Dari budak dosa menjadi anak raja, dari maut pada hidup kekal, dan diperlengkapi dengan kuasanya. Terima, terima. Ambil deh, ambil. Untuk menang dari dunia ini, ambil kuasa roh. Turun. Papi mami terima, papi mami terima. Terima. Roh Kudus yang sama yang tinggal di dalammu, papi mami, memilih tinggal juga di dalam anak-anakmu. Terima. Tumpang tangan atas mereka. Tumpang tangan papi mami. Bekerja dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mengambil alih segala sesuatu yang tidak berasal dari sorga. Keluar dari rumahmu, dari tempat di mana keluargamu tinggal. Bertahtalah Engkau Roh Kudus. Terima, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom adik-adik, kini saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga akan menyertai adik-adik mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. We wish you a